Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semua sehat kan? Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, doa dipimpin oleh Ruth. Amin. Oke, jadi karena kita sudah berdoa, sekarang ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang nggak hadir? Semua hadir kan? Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Tapi siapa yang mengingat pembelajaran atau materi minggu lalu? Ya, betul sekali. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu usaha dan energi. Nah, dalam belajar usaha dan energi ini, kita semua harus fokus, ya. Kita harus memusatkan diri kita. Jangan pikirannya kan gimana, ya apa ya nanti makan apa ya di kantin. Jangan begitu ya. Kita harus fokus untuk pembelajaran hari ini. Untuk apa? Agar kita benar-benar memahami mengenai pembelajaran ini, terutama usaha dan energi ini. Karena ini juga sangat berhubungan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semuanya fokus, perhatikan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari banyak cakupan dari materi usaha dan energi ini. Nah, kita akan mempelajari mengenai apa itu usaha, apa itu energi, kemudian hukum kekekalan energi. Nah, kita juga akan mengidentifikasi apa itu jenis-jenis dari energi. Kemudian dalam ada juga nanti dalam energi ini ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik, banyak ya. Kemudian di sini juga nanti kita bagaimana menghitung energi kinetik ini, bagaimana menghitung energi potensial ini, nah bagaimana juga menghitung energi mekanik ini. Kemudian apa sih hubungan dari konsep energi ini dengan usaha ini? Apa hubungannya? Kita akan mempelajari semuanya hari ini. Oke? Nah, ibu mau tanya dulu. Kalau kalian mendengar kata usaha dan energi ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Atau Ardi ini langsung mikir usaha. Usaha itu Bu, menurut aku saat kita melakukan sebuah proses Bu untuk mendekati pujian hati. Contoh, itu usaha betul tidak? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari semua itu dalam materi usaha dan energi. Nah, kalau energi itu apa? Apa? Proses melakukan usaha. Kalau lagi yang bisa menjawab? Oke. Bagus ya karena sudah mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan ada yang malu-malu. Karena kalau salah bukan langsung dihukum. Nanti kita perbaiki bersama. Nah, menurut kalian, jika suatu benda itu yang memiliki ketinggian itu, apakah dia memiliki energi? Satu. Kemudian, jika suatu benda yang memiliki kecepatan, apakah dia memiliki energi? Oke, nanti setelah ibu menjelaskan, setelah kita mempelajari materi usaha dan energi ini, maka kalian harus bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan ibu tadi. Apakah benda yang memiliki ketinggian itu memiliki energi, dan apakah benda yang memiliki kecepatan itu memiliki energi? Nah, sekarang semua kita bergerak, tapi dalam, jangan ribut ya, bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, jadi berapa kelompok nanti kalau 5 orang satu kelompok? Berapa, Ruth? Oke, ayo. Nah, kemudian untuk
bahan dan alat yang Ibu suruh kemarin untuk melakukan praktikum kita hari ini? Apakah semua sudah melengkapinya? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 bagus. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Nah, jadi hari ini Ibu akan membagi panduan untuk praktikum kita. Ayo, kelompok 1. Oke, sudah semua kebagian panduan belajarnya? Oke, sebelum kita melakukan praktikum kita, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai materi kita hari ini, karena kalian juga harus bisa mencari informasi. Jangan semua patok pada guru. Kalian juga harus bisa mencari informasi, karena di saat kalian mencari informasi sendiri itu lebih mudah menetap dalam pikiran kita masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan ya. Usaha dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya, Anda sedang berusaha membawa buku, sedang berusaha belajar dengan keras, atau sedang berusaha mengikuti lomba lari. Usaha dalam fisika. Contoh, seorang atlet angkat besi yang mengangkat barbel dari lantai. Perhatikan gambar. Dalam fisika, atlet dikatakan tidak melakukan usaha karena benda tidak berpindah. Sedangkan, dikatakan melakukan usaha karena benda berpindah dari lantai ke atas kepala sang atlet. Jadi, usaha hanya dilakukan jika gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu berpindah. Oke, tadi dalam video itu apa aja yang kalian lihat? Iya, benar. Ada seseorang yang berusaha untuk berlari, kemudian berusaha untuk belajar, kemudian berusaha membawa buku. Nah, dari ilustrasi tadi, video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu usaha? Ya, usaha itu hanya dilakukan jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu hingga menyebabkan benda itu benar. Berarti dalam usaha ini ada juga disebut dengan perpindahan. Nah, oke. Nah, dalam usaha ini jika ada suatu permukaan, di atas permukaan ini ada benda. Nah, ya, saat diberikan gaya hingga benda ini berpindah ke sini, saat benda ini berpindah ke sini, nah di sini sudah menyebabkan sebuah perpindahan, sudah menyebabkan sebuah jarak. Nah, di saat melakukan perpindahan inilah dibutuhkan sebuah usaha. Nah, dalam usaha ini ada rumus usaha sama dengan gaya dikali dengan jarak atau perpindahan. Nah, saat ada suatu benda, ada suatu permukaan bidang miring, permukaan disebut bidang miring. Saat ada menjatuhkan suatu benda, atau secara vertikal atau secara horizontal, nah itu sudah melakukan sebuah usaha. Jika ada
benda jatuh. Nah, itu sudah ada usaha. Nah, itu dalam bidang datar. Nah, bagaimana jika benda itu atau besarnya usaha itu dilakukan memindahkan sebuah benda ke arah vertikal? Bagaimana jika ada suatu benda itu dalam arah vertikal? Jika memindahkan benda secara vertikal itu memerlukan gaya minimal untuk mengatasi gaya gravitasi bumi yang besarnya sama dengan berat suatu benda. Sudah, maka nanti kita akan ada yang mempelajari itu yang F sama dengan M kali G. Nah, karena perpindahan benda ini secara vertikal sama dengan ketinggian benda itu. Nah, kalau udah ketinggian dia dikenal dengan apa? H. Nah, jika sudah diperolehlah usaha terhadap benda ini, yaitu W sama dengan, tadi kan W sama dengan F kali S. Nah, langsung masukkan saja nih. F nya tadi apa? M kali G. S nya tadi, karena kita sudah memindahkan benda secara vertikal, diganti menjadi H kali H. Ini dia. Sudah? Oke. Sekarang dalam energi ini. Energi. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan energi? Ya, benar sekali. Kemampuan untuk melakukan usaha. Tadi sudah kita bahas kan? Nah, harus fokus. Nah, banyak bentuk-bentuk dari energi ini. Nah, kita perhatikan dulu video ini ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi hadir dalam beberapa bentuk, di antaranya energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, dan energi nuklir. Contoh sumber energi yang terdapat di alam yaitu energi matahari, energi fosil, energi angin, energi air, energi gelombang, energi panas bumi, dan energi nuklir. Oke, baik. Apa saja tadi yang kalian tangkap? Apa saja itu bentuk-bentuk dari energi? Ayo. Oke, energi nuklir, energi kimia, energi cahaya, elektromagnetik, kemudian mekanik, kalor, banyak ya. Ada juga listrik, cahaya, banyak gitu ya bentuk-bentuk dari energi ini. Nah, kemudian dalam energi ini ada juga perubahan energi. Ayo, siapa bisa menyebutkannya? Ya benar, energi listrik menjadi energi panas. Nah, dari mana kita bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari lah? Di mana kita bisa melihat perubahan energi listrik ini menjadi energi panas? Benar, saat kita menyetrika. Kemudian apa lagi? Kompor listrik. Apa lagi? Solder. Dia energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian apa lagi? Dari energi listrik menjadi energi cahaya. Di mana kita bisa melihat ini? Lampu. Kemudian apa lagi? Energi listrik menjadi energi kimia. Di mana kita bisa melihat ini? Iya, ada bilang pengisian aki. Kemudian apa lagi? Energi cahaya menjadi energi kimia. Di mana kita bisa lihat ini? Iya, ada yang menyatakan fotosintesis. Nah, dalam energi ini tadi sudah kita bilang kita akan membahas
Ada energi apa tadi? Mekanik, ada potensial, ada kinetik. Nah, sekarang kita perhatikan lagi video ini ya, semua fokus. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya, yang dinyatakan oleh EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi relatif antara dua partikel atau lebih yang saling berinteraksi, yang dinyatakan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Oke, tadi ada dibahas mengenai energi kinetik. Nah, energi kinetik. Apa yang disebut dengan energi kinetik ini? Satu orang? Oke. Energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Nah, kalau energi kinetik ini biasanya disebut EK ya. EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. Nah, M ini apa? Massa. V-nya kecepatan. Nah, tadi di video tersebut apa yang kita lihat? Contoh dari energi kinetik ini. Perubahan dari mobil ambulan kan? Iya, dia mengalami kecepatan, dia mengalami kembang massa. Maka dapat dia energi kinetik sama dengan setengah M kali V pangkat 2. Kemudian dalam energi potensial, tadi kita lihat ada ilustrasi mengenai di atas meja ada sebuah benda, ya. Nah, benda itu jatuh, kena kaki si bapak. Nah, berarti energi yang berkaitan dengan posisi relatif antara dua partikel atau lebih yang saling berinteraksi. Nah, berarti dalam energi potensial ini bagaimana tadi? Energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Kenapa ada H? Ketinggian dari meja ke bawah. Nah, jatuhnya bola itu dari ketinggian berapa? Itulah karena ada tadi H. Nah, apalagi contoh yang bisa kita lihat? Ya, saat ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Nah, buahnya itu jatuh. Berarti dia mengalami energi potensial. Nah, sudah tahu kan apa itu M-nya? Itu massa bendanya. Kalau M-nya ini biasanya satuannya kilogram. Kemudian G-nya ini gravitasi bumi. Kemudian hanya ketinggian bendanya. Yang terakhir tadi ada energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Jumlahan dari energi potensial dan mekanik. Nah, berarti langsung saja kita bikin. Energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Oke. Itu dia ya. Berarti tadi energi kinetiknya itu bagaimana? Saat kecepatan itu mobil ambulan tadi. Saat energi potensial itu saat dia memiliki ketinggian. Benda itu jatuh dan dia memiliki ketinggian. Nah, kalau energi mekanik itu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, bagaimana itu? Saat ada benda, nah inilah kita contohkan. Nah, dia memiliki bidang datar.
bendanya itu dari sini dulu dia jatuh ke sini. Nah, dia memiliki energi potensial, kemudian memiliki energi potensial. Nah, kemudian kita masuk ke hukum kekeralan mekanik. Nah, dalam hukum kekeralan mekanik ini kita bisa lihat seperti sudah Ibu hapus ya, tadi gambar dari pohon. Nah, saat buah jatuh dari pohon itu, dia jatuh bebas dari pohon itu ke tanah, maka terjadi konversi energi dari bentuk energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, tadi energi potensial kita bisa lihat ya, EP-nya itu makin berkurang, tetapi energi kinetiknya itu semakin bertambah. Tetapi energi mekaniknya itu konstan. Nah, kita bisa lihat kan berarti energi mekanik itu seperti yang tadi itu energi potensialnya tambah energi kinetiknya. Bagaimana tadi bilang energi potensialnya itu berkurang, maka energi kinetiknya itu tambah dan energi mekaniknya itu konstan. Nah, berarti gaya hambatannya itu diabaikan. Jadi energi kinetik yang di tanah itu sama dengan energi potensial di saat buahnya itu menggantung di pohon. Kemudian kita bisa juga melihat contohnya itu saat kita melemparkan sebuah benda ke vertikal ke atas. Nah, saat kita lempar benda seperti ini, berarti sebagai contoh kita bisa lihat saat sebuah benda tadi dilempar. Nah, kalau dilempar dia mengalami gini ya, bolanya dari sini sampai ke sini. Nah, saat bolanya di sini, dia akan berlaku dia energi kinetik. Nah, saat bolanya dilempar ke atas, bolanya itu mengalami bendanya itu pastinya melambat. Nah, saat bolanya mencapai titik tertinggi, nah disinilah berlaku energi potensialnya. Nah, saat bolanya turun lagi, disinilah benda itu mengalami percepatan. Nah, saat dia mencapai titik terendahnya, disitulah energi kinetiknya itu maksimum. Nah, kemudian di mana lagi kita bisa melihatnya? Saat seseorang naiki ayunan, tahu kan? Ayunan yang maju mundur. Nah, pada saat seorang itu kita sebut dia si anak, saat dia menaiki ayunan tersebut, saat dia bergerak melakukan usaha untuk memindahkan dirinya ke belakang. Nah, dari titik seimbang, didapat dia energi potensialnya itu maksimum dan energi kinetiknya 0. Kemudian pada saat dia di titik seimbang, didapat energi potensialnya itu 0 dan energi kinetiknya itu maksimum. Nah, kemudian setelah dia bergerak ke depan lagi, didapat energi potensialnya itu maksimum, kemudian energi kinetiknya itu 0. Ingat ya, saat dia ke belakang, saat dia ke depan, dan saat dia di titik seimbang. Oke, nah kita sudah bahas tadi mengenai usaha dan energi, di mana ada energi kinetik, ada potensial, ada mekanik. Sekarang tadi kan sudah dibagi kelompoknya. Nah, kalian sudah bawa bahan dan alatnya? Tadi sudah kan? Nah, sekarang ikuti langkah-langkah atau prosedur dari tadi panduan yang Ibu sudah bagikan. Nah,
ikuti prosedurnya dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, nah nanti kalian akan menganalisis karakteristik dari energi potensial, kemudian gaya konservatif, kemudian kalian harus menyelesaikan apa itu hubungan dari energi potensial dan gaya konservatif, kemudian menganalisis hukum kekekalan energi mekanik. Oke, silakan, sudah boleh dikerjakan, mulai. Baik, sudah siap semuanya? Ayo, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Belum? Oke, cepat ya diselesaikan. Ayo, kelompok 5? Sudah. Oke, sebentar kita tunggu teman kita ya, satu kelompok lagi. Oke, sudah semua kan? Oke. Sekarang satu-satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan percobaan mengenai menggunakan benda dan alat yang sudah disediakan kan, dan mengikuti prosedurnya. Baik, kita akan mulai presentasi kita. Dimulai dari kelompok. Ayo, siapa yang bersedia mengajukan diri? Oke, mulai dari kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menyelesaikan semua kan presentasinya? Oke, bagus ya untuk anak-anak sekalian. Sudah mau mencoba, sudah mau berdiskusi dengan temannya, sudah mau bekerja sama, dan sudah mau mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran usaha dan energi hari ini? Oke? Oh, Ibu pilih satu aja ya, karena banyak ini yang mau ya. Oke. Ini ya, ayo. Oke. Nah, usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Kemudian energi potensial adalah energi yang dimiliki karena ketinggiannya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki karena kecepatannya. Jika tidak ada gaya dari luar, maka jumlah energi potensial dan energi kinetiknya adalah konstan. Semakin besar ketinggian benda, maka energi potensialnya semakin besar. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Semakin besar gaya dan perpindahan, maka usahanya juga semakin besar. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apakah semuanya sudah mengerti? Oke, sudah mengerti semuanya ya. Nah, karena semua pembelajaran kita hari ini sudah selesai, nah, bisa dibuka-buka dulu buku pembelajarannya halaman 94. Nah, di situ ada soal, contoh latihan soal. Kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan, serta kalian cari contoh dari hukum kekekalan mekanik itu dalam aktivitas kalian sehari-hari. Nah, kalian tentukan juga bagaimana dia energi potensial dan kinetiknya dari sebuah kejadian tersebut. Nah, lihat saja sekitarnya. Oh, ini masuk sini, ini masuk sini. Nah, dicatat ya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai impuls dan momentum. Nah, bisa dibaca-baca ya agar minggu depan kita lebih paham lagi. Jangan kita datang dengan ilmu kosong. Kita bawa juga pemahaman kita dan kita lengkapkan semua bersama.
teman-teman kita di sini. Oke? Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Selamat pagi.